Halo semuanya, saya adalah Paulus Valentino. Ini adalah tugas sekolah saya. Saya berasal dari sekolah SMP 4, kelas 92, dan saya akan membuat makanan khas Batak Toba yaitu naniura. Berikut adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya yaitu dengan ini. Nah, jika semua sudah disiapkan, kita bisa memotong duluan yaitu jeruk nipis ya guys. Ini untuk dipotongnya sedikit aja karena kalau terlalu banyak nanti rasanya asin ya guys. Setelah dipotong semuanya, kita bisa memerasnya dan menyediakannya di sebuah tempat kecil atau mangkok yang bertujuan nanti kita akan memasukkan itu ke ikan masnya guys. Nah, setelah semuanya sudah siap, kita bisa langsung mencampurkannya dengan ikan mas ya kan. Dan jangan lupa ditaburi garam secukupnya semana kalian mau ya kan. Nanti kalau terlalu banyak rasanya aneh. Nah, ini jangan lupa ya guys untuk memisahkan biji-bijinya. Saya lupa nih. Ya nggak apa-apa lah. Nanti bisa kita atur ya kan. Setelah semuanya bisa diaduk hingga rata atau tercampur semuanya kan. Jika sudah dicampur ikan masnya, kita bisa lanjut memotong kemiri. Memotong kemiri ini cukup kecil-kecil saja guys. Karena kalau terlalu besar ketika digonseng itu akan lama matangnya. Nah, jika sudah dipotong seperti ini, kita bisa langsung memulai menggonsengnya di atas kompor dengan api yang sedang. Ketika menggonseng ini, kita cukup menunggunya hingga kecoklatan sedikit. Jangan terlalu matang kali guys, karena kita akan menambahkan kacang tanah di sini ya. Oke, setelah ditambahkan kacang tanahnya, kita bisa tunggu hingga kecoklatan atau matang. Nah, jadi ini penampakannya ketika sudah matang atau kecoklatan ya guys ya. Oke, ini selanjutnya kita akan menggonseng bawang merah dan bawang putihnya hingga lumayan kecoklatan sedikit. Dan jika sudah kecoklatan sedikit dan sudah harum, kita bisa mulai memasukkan cabai rawit ya teman-teman. Dan ini hingga coklat juga atau kematangan. Jadi ini dia penampakannya ketika bawang dan cabenya sudah mulai kelihatan kecoklatan ya guys ya, dan sudah bisa dimatikan apinya karena kita akan merebus batang rias ya kan, dan kita akan menunggunya hingga lembek ya cuy ya. Nah, ini penampakannya ketika dia sudah lembek dan kita boleh masukkan bawang kucainya ya teman-teman. Kita rebus bentar aja karena batang riasnya sudah lembek ini. Jadi kita
ketika sudah lembek kita bisa angkut atau matikan apinya. Ini apinya cukup di sedang aja, nggak usah besar guys. Nah, ketika lembek begini kita sudah boleh matikan kompornya ya, dan memindahkannya ke tempat atau wadah. Dan ketika sudah selesai, ini airnya dipisah karena ya nggak butuh. Nah, saatnya kita akan mulai menggiling, atau kalian bisa blender atau chopper guys. Yang duluan itu kunyit dan jahe. Kita akan menggilingnya hingga halus. Ketika sudah halus seperti ini, kita bisa masukkan cabai dan bawang merah dan putihnya ya guys ya. Dan tetap juga digiling hingga halus. Dan juga ini tidak perlu kita tambah garam. Garam hanya ditambahkan di akhir-akhir saja. Dan jika kalian ingin menambahkan, terserah. Jika sudah mulai halus seperti ini, kita akan memasukkan yaitu andaliman guys. Ini andalimannya tetap kita giling hingga halus juga, sama seperti sebelumnya juga. Dan jika sudah mulai halus seperti ini, kita boleh menambahkan atau bisa menambahkan batang riasnya gitu guys. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ini akan digiling hingga halus supaya lebih nikmat dan tidak berserat. Nah, ini penampakannya ketika sudah halus, dan kalian boleh memindahkannya ke wadah, dan saya sarankan ke piring ya guys ya. Karena tapi itu terserah kalian sih, mau ke piring atau mangkok. Nah, jika sudah semuanya, kita bisa menggiling kacang-kacangnya atau kacang-kacangan. Dan sama sebelumnya juga digiling hingga halus. Dan jika sudah halus seperti ini, kita akan mengumpulkannya dan memindahkannya ke piring yang tadi guys. Atau kalian mungkin memakai mangkok, kalian bisa menambahkan mangkok satu lagi biar muat, karena ini lumayan banyak. Dan jika kalian mendengar suara bising, saya minta maaf ya, karena banyak motor berlewatan atau hewan seperti ayam dan kucing bersuara. Jika sudah semua, kita boleh menambahkan bawang kucainya yang sudah direbus tadi. Dan juga saya lupa tadi itu dipisah ya guys ya, bawang kucai dengan batang riasnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mulai mengolahnya dengan ikan mas. Oh ya teman-teman, ini saya sudah pisah dengan air jeruk nipis tadi. Dan kita akan masukkan bumbu-bumbunya. Nah, jika sudah diaduk sebentar gini, kita akan masukkan perasan jeruk nipis tadi, tapi sedikit saja. Karena jika semuanya, rasanya akan tidak enak. Jika masih kurang, kita boleh menambahkannya lagi, tapi sedikit saja guys. Nah, ketika menurut kalian sudah lumayan, kalian boleh mencicipnya.
Dan jika dirasa garamnya kurang, boleh ditambah, tapi sesuai selera. Ini sudah lumayan, tapi untuk rasanya masih kurang. Dan saya akan menambahkan garamnya sedikit. Dan jika kita menambahkan garamnya, kita aduk ya cuy ya, jangan gak diaduk. Karena sama aja, rasanya kan tetap sama seperti tadi. Walaupun ini sudah kelihatan enak, tapi mungkin rasanya belum cukup. Jadi saya akan mencicipinya lagi, dan jika dirasa kurang, saya akan nambah garam lagi. Nah gitu guys. Dan ternyata masih saja kurang. Jadi saya akan nambah sedikit lagi dan semoga cukup ya. Nah, karena ini sudah lumayan bagus dan lumayan enak rasanya, saya akan memindahkannya ke piring. Baiklah, inilah hasilnya dari yang saya buat ya guys ya. Walaupun mungkin sedikit, tapi rasanya lumayan enak dan enak disantap. Sekian, terima kasih.